Yang pertama, apa sih menabur? Kita tahu menabur itu bagaikan seorang petani itu dia lagi taruh yang namanya benih-benih di atas tanah. Jadi menabur adalah suatu pekerjaan di mana ada benih yang diletakkan lewat pekerjaan tersebut di tanah gitu ya, atau di satu area atau tempat yang kelak itu akan menjadi sebuah tuayan atau akan membawa hasil. Jadi kita ngerti, waktu kita menabur, kita sedang melakukan sesuatu yang akan ada hasilnya. Kita sedang melakukan sesuatu yang kita tahu, yang kita lakukan ini enggak cuma buang sia-sia, tetapi apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi kalau yang ditabur benihnya jelek, hasilnya juga pasti jelek. Tapi kalau ditabur benihnya bagus, maka hasilnya bagus. Itu menabur. Nah, apa yang udah kita tabur selama kehidupan kita? Secara spesifik, karena ini lagi mengakhiri tahun 2021, masih dalam masa pandemi, apa sih yang kita tabur di dalam tahun ini? Ya, mungkin kita bicara bukan soal keuangan aja. Puji Tuhan kalau kita udah banyak menabur juga, bantu orang, nolong orang di dalam masa pandemi. Saya bersyukur banget di dalam masa pandemi ini kita punya perhatian lebih banyak ya. Saya ingat gimana kita saling berkirim-kirim makanan, terutama di awal-awal pandemi gitu ya. Saya dapat terima kiriman makanan banyak banget. Saya salurkan juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Kita saling menabur ya, secara keuangan, mungkin secara makanan dan lain-lain. Tapi bukan itu aja. Selain itu, apalagi sih yang udah kita tabur ya di dalam kehidupan selama tahun 2021 ini? Apakah kita menabur dalam hal perkataan kita, apa yang kita tabur lewat perkataan kita? Apakah lebih banyak perkataan-perkataan berkat atau lebih banyak perkataan-perkataan negatif? Mungkin juga yang kita tabur itu adalah keyakinan iman kita ya. Apakah kita lebih beriman daripada kita fear atau takut dalam kehidupan? Kita naburnya yang mana? Nabur khawatir atau nabur percaya dengan iman gitu ya. Kemudian kita juga menabur mungkin pelayanan kita buat yang udah melayani. Waktumu tidak pernah akan sia-sia. Taburanmu di ladang pelayanan Tuhan gak pernah akan sia-sia. Walaupun mungkin capek badan pelayanan ya kan, mungkin ada aja tantangannya, tapi percaya taburan kita pun gak pernah akan hilang di bawah angin begitu aja, tidak gitu ya. Dan mungkin kita menabur kesabaran menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi mertua, menghadapi siapapun juga gitu ya. Ada yang kita tabur ya. Dan ingat ya, ini udah akhir tahun, kita percaya ya, musim akan berganti sebentar lagi. Dan mungkin kita nggak pernah tahu, karena kalau Tuhan mau rubah sesuatu, Tuhan bisa rubah hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya. Kalau memang tuayannya sudah matang, kita mungkin akan masuk ke satu season yang baru ya. Bukan cuma mungkin, kita akan masuk ke satu season yang baru yang kita yakin banget bahwa di season yang baru ini akan jauh lebih baik, akan jauh lebih luar biasa daripada season yang kita jalani di tahun ini. Ada amin? Amin ya. Oke, jadi ada taburan. Kita menabur sesuatu dan ingat taburan itu pasti akan menjadi tuayan kita. Oke, sekarang saya mau masuk ke yang kedua yang tadi saya bilang ada kata kunci malam hari ini, yaitu air mata atau kesedihan ya. Air mata hanya bisa keluar kalau apa gitu ya. Kalau air mata itu keluarnya, bicara yang gampang-gampang dulu deh, kelilipan gitu ya. Aduh, kelilipan jadinya air matanya keluar gitu ya. Siapa di sini yang ngaku kalau nonton drama Korea terusnya aduh ceritanya sedih banget gitu, terus langsung air mata bercucuran gitu ya. Atau yang sakit ya, mungkin ada mamah-mamah di sini yang masak tiba-tiba kepotong gitu kan sama pisau sehingga daging kita kebelah gitu, yang kayak bercucuran darah gitu. Kita nangis sampai aduh gitu ya, atau kejepit pintu gitu ya, sampai kita keluar air mata dengan sendirinya gitu ya. Atau mungkin kita nangis karena kita dapat berkat, kita terharu banget gitu mau berkatnya gitu ya, sampai kita aduh makasih ya, baik banget gitu ya. Tapi malam hari ini kita mau belajar ya, apa sih yang udah kita tabur
secara air mata di tahun ini, ya, di dalam kehidupan kita masing-masing, atau mungkin nggak cuma tahun ini, tetapi tahun-tahun sebelumnya, atau sepanjang kehidupan kita, ya. Yang pertama yang saya ingin bagikan air matanya yaitu bicara mengenai kesedihan yang mendalam. Kita alami satu kesedihan di dalam kehidupan kita, kekecewaan, kita alami mungkin kehilangan begitu banyak teman-teman kita yang harus kehilangan mamahnya, papahnya, anggota keluarganya akibat COVID-19. Dan kita menangis di tahun ini karena air mata tersebut. Karena kesedihan mendalam tersebut. Kita keluarkan air mata kita mungkin karena kita sepanjang tahun ini kita alami badai kehidupan yang rasanya nggak berhenti-berhenti. Kita alami kesulitan di dalam keuangan kita. Kita alami yang namanya kebangkrutan. Kita harus di PHK, kita nggak punya uang. Kita sulit untuk bayar segala sesuatu. Kita nggak tega lihat anak kita mungkin nggak bisa beli baju baru. Kita nggak tega lihat anak kita mungkin nggak bisa lanjutkan sekolah, harus berhenti dulu sekolahnya. Rasanya air mata itu keluar, ya. Kemudian mungkin air mata apa lagi? Kesedihan yang mendalam karena mungkin ada rumah tangga yang mungkin belum mengalami yang namanya pemulihan. Rumah tangga yang masih ada di dalam badai. Suami, istri, satu atap, satu rumah, tetapi hatinya berbeda. Yang bertengkar senantiasa, yang mungkin suaminya masih mabok-mabokan, yang mungkin suaminya masih kasar, yang mungkin suaminya masih mengecewakan hidup istrinya, sehingga air mata juga terjadi. Mungkin kita mengalami kesedihan karena kita punya sakit penyakit, ya, yang dokter vonis dalam kehidupan kita ada sakit yang tidak ringan, ya, ada sakit yang cukup berat. Sehingga kita menangis dan berkata, oh, nggak kepengen sakit, nggak mau sakit. Aduh, rasanya nggak enak punya penyakit di dalam kehidupan. Itu kesedihan yang mendalam. Tetapi apapun, kalau misalnya setiap kita juga ngerasain apa yang saya katakan tadi, mengalami di dalam kehidupan kita, keluar air mata karena kesedihan demi kesedihan, karena masalah, beban dalam kehidupan. Jangan pernah merasa air mata kita sia-sia. Kalau kita bawa kesedihan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan menyimpan air mata kita di dalam kirbatnya Tuhan, ya, di dalam special place-nya Tuhan, tempat spesialnya Tuhan, kirbat namanya. Dia akan simpan air mata kita. Wow, berarti tangisan kita di waktu malam, doa kita untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk keuangan kita, doa kita untuk sakit penyakit kita, doa kita untuk orang lain mungkin, sekali lagi, tidak akan sia-sia. Itu adalah taburan kita, karena kita membawa tangisan kita ke tempat yang tepat. Kita nggak bawa tangisan kita kepada manusia, karena manusia nggak seperti Tuhan yang nggak bisa membuat tangisan kita menjadi berkat, atau tangisan kita diubah menjadi berkat. Manusia mungkin sekedar hanya bisa mengusap-ngusap kita, ya, membantu meringankan saja. Tetapi kita percaya Tuhan mampu untuk membalik keadaan kita, karena tangisan kita, ya, akan membuat hati Tuhan juga turut merasakan kesedihan mendalam yang kita rasakan. Ketika Marta dan Maria kehilangan daripada Lazarus, saudaranya, Lazarus harus meninggal, ya, meninggal dunia, dan mereka kirim pesan kepada Tuhan, Tuhan, Lazarus meninggal dunia, gitu ya. Lazarus sakit kan, terus akhirnya ketika Tuhan nyampe, Lazarus sudah meninggal dunia. Of course mereka nangis, mereka sedih banget. Brother yang mereka sayang harus meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Air mata kesedihan mereka tidak sia-sia, menggerakkan hati Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat tersebut adalah Tuhan pun menangis. Tuhan juga ikut menangis. Tahukah kita, tekanan hidup yang kita alami,
masalah berat yang kita alami, penyakit apapun juga yang kita alami, yang kita bawa ke dalam tangan Tuhan, itu juga akan membuat Tuhan menangis. Tuhan peduli. Tuhan gak akan diamkan kita. Tuhan gak akan biarkan kita. Namanya adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia gak akan singkirkan kita. Dia ngerti rasanya kesedihan tersebut, kehilangan tersebut. Sehingga kita percaya air mata kita pasti akan diperhitungkan Tuhan. Dan akan ada yang namanya berkat yang akan datang. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, bisa nangis, air mata apa? Air mata pengorbanan. Air mata pengorbanan ini kita harus berkorban, ya. Mungkin kita punya suami yang belum dalam Tuhan, mungkin suami kita yang masih menyembah berhala, suami kita mungkin yang belum kenal kebenaran firman Tuhan, suami kita mungkin yang masih ngejahatin kita, ya. Dan kita menangis karena kita harus berkorban. Kita harus berkorban perasaan kita harus berkorban egonya kita, ya. Rasanya kita pengen lawan, rasanya kita pengen pukul balik, rasanya kita pengen maki-maki balik waktu kita dimaki-maki mungkin oleh pasangan hidup kita. Tapi kita hanya bisa diam. Kita kita berkorban gak ngomong, kita berkorban gak teriak, kita berkorban gak bereaksi yang salah. Tapi di malam hari kita menangis kepada Tuhan. Kita teriak dengan air mata kita. Dan kita berkata, Tuhan, aduh Tuhan, ya kan. Rasanya tuh kepengen banget aku bales. Tapi aku ingat Engkau Tuhan. Engkau gak bolehin aku membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan, rasanya Tuhan aku pengen pahit hati. Tetapi aku ingat Tuhan gak izinin aku untuk pahit hati. Sehingga kita berkorban untuk mengeluarkan kotoran-kotoran hati kita, ya, kembali menjaga hati kita sehingga tidak sampai ada kepahitan masuk di dalam kehidupan. Bahkan kita berkorban untuk mengampuni orang yang udah begitu jahat sama kita. Entah itu teman kita, entah itu tante kita, entah itu mungkin cici kita, koko kita, mungkin saudara kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, ipar kita. Tuhan, ngampunin gak enak, tapi aku berkorban. Keluar air mata, ya. Waktu kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya dia jahat banget Tuhan, jahat banget Tuhan. Tapi aku tahu, aku harus mengampuni. Dan waktu kita bilang, Tuhan, ya deh aku ampuni dia. Keluar air mata, ya kan? Tapi air mata tersebut tetap akan ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan gak akan sia-siakan air mata kita. Tuhan gak akan sia-siakan tangisan kita. Apalagi kalau dia tahu tangisan kita adalah tangisan pengorbanan. Karena Tuhan sudah pernah ada di tempat yang bernama pengorbanan. Tuhan udah pernah mengorbankan dirinya yang tidak berdosa untuk mati di atas kayu salib. Bukan cuma air mata aja. Kan dikatakan kan ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu, Alkitab tidak mencatat dia menangis terseduh-seduh, tidak. Tetapi dia berkeringat, ya. Dia berkeringat seperti peluhnya sudah seperti darah. Dia menahan, ya, menahan kesedihan dia karena dia tahu dia harus berkorban. Sehingga dia bilang, kalau boleh lakukan ini cawan, kalau boleh lakukan cawan ini daripadaku, ya Bapa di surga. Mungkin kita juga sama. Kita udah berbulan-bulan menangis, berminggu-minggu menangis pengorbanan, ya. Aduh Tuhan, gitu ya. Tapi kita ngerti pengorbanan kita sakit rasanya, tapi akan membawa kebaikan. Pengorbanan kita akan dinilai oleh Tuhan, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan udah mencontohkan bagaimana dirinya berkorban di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa manusia. Nggak salah, nggak ada dosa, tapi kok dia yang disuruh mati, ya kan? Sama. Mungkin dia bilang, aku nggak salah, yang salah dia.
Yang jahatin aku dia, yang duluan dia, yang rese dia. Tapi kenapa aku yang harus pikul salib? Kenapa aku yang harus jadi punya beban kayak begini? Kenapa aku yang harus ngampunin, gitu kan? Tapi pengorbanan kita sekali lagi diperhitungkan Tuhan. Waktu Tuhan lihat, anakku mau berkorban, dia mau berkorban perasaan, dia mau berkorban untuk lebih menjadi seorang yang sabar, dia mau berkorban demi firman Tuhan yang aku katakan, dia mau berkorban mengalahkan dagingnya, mengalahkan egonya, mengalahkan segala sesuatu yang bisa aja dia lakukan. Tapi dia tahan, dia berkorban. Karena waktu dia baca firman Tuhan, dia tahu ya, dia tetap harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, air mata ini akan menjadi satu air mata yang diubahkan Tuhan menjadi mutiara yang sangat indah, menjadi berkat yang sangat indah. Sehingga kita akan masuk ke dalam kata kunci kita ketiga, yaitu menuai sorak-sorai. Kita ya, yang tadi udah penuh air mata, firman Tuhan bilang apa? Orang yang berjalan maju dengan menangis. Perhatikan, kita waktu punya masalah, kita nggak tetap tinggal diam. Kita nggak cuma berhenti di situ atau kita mundur. Tetapi yang Tuhan inginkan, ketika ada masalah yang membuat kita sampai nangis, masalah yang luar biasa, kita tetap harus move on dengan kehidupan kita. Kita tetap harus melintasi yang namanya perjalanan kita. Sambil berkata, Tuhan, kalau memang ini perjalanan yang harus aku ambil dengan mencucurkan air mata, aku akan terus berjalan. Aku akan menjalani kehidupanku. Aku akan menjalani masalahku. Tetap dengan ucapan syukur. Sehingga kita enggak mundur lagi ke belakang, lihat-lihat lagi ke belakang, atau kita berhenti, hopeless, putus asa. Tetap aja jalan, tetap jalan. Karena waktu kita berjalan, kita akan sampai kepada tujuan. Tapi orang yang diam aja, nggak mau berjalan, ya kan, nggak mau move on, bahkan inget masa lalu mulu, percaya deh, nggak pernah akan bisa mencapai tujuan yang bernama berkat di dalam kehidupan kita. Amin, amin. Ya, kemudian dikatakan akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat ke-6-nya, pasti pulang dengan sorak-sorai. Bahkan di ayat ke-6 ada penambahan. Walaupun dua-duanya sorak-sorai, ayat ke-6 ada bonusnya. Sambil membawa berkas-berkasnya. Ada amin? Ya. Nah, kita sering banget ya kalau misalnya acara gereja gitu ya, atau kita acara pesta, pas pulang suka dibawain kan tuh, dibawain makanan banyak ya. Ayo mbak bungkus, apalagi kalau orang Manado ya. Karena saya menikah dengan suami saya orang Manado, keluarga besarnya sering banget pesta-pesta. Ayo Jo, mbak bungkus, udah siapin plastik gitu ya, segala macam bawa pulang. Itu bawa pulang makanan yang melebihi apa yang udah kita makan ya. Bahkan kita udah makan sampai kenyang, bawa berkas-berkas pulang yang banyak banget. Saya sering dibawain banyak banget gitu ya. Nah, sama. Janji Tuhan adalah seperti begini. Kita menabur ya, adalah perbuatan-perbuatan kita yang tetap lurus di hadapan Tuhan di dalam masa sulit kita. Kita menabur perkataan-perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu perkataan berkat, bukan perkataan kutukan. Kita menabur kebaikan. Kita menabur ya, mungkin pikiran yang bagus, pikiran yang baik, pikiran yang positif. Kita menabur iman kita. Tuhan, kau lihat ya, ini masa sulit Tuhan. Ini benar-benar menghancurkan kehidupanku. Tapi aku menabur iman, percaya. Aku bilang sama Tuhan, aku yakin kok, aku bukan hidup dengan melihat, tapi aku hidup dengan iman. Karena aku tahu Tuhan, sekalipun harus lewati masa berantakan ini, tapi Tuhan sudah memberikan kepadaku masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu kita tabur terus, tabur terus. Dan tadi kita belajar air mata ya, air mata kesedihan yang mendalam ya,
menyentuh hati Tuhan. Air mata yang kedua tadi kita belajar, air mata pengorbanan kita menyentuh juga hati Tuhan. Dan tibalah kita di tempat yang bernama sorak-sorai. Tapi bukan cuma kita akan melihat tuaian dari apa yang kita tabur akan terjadi. Bahkan dikatakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tetapi ada berkas-berkas. Ada berkat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, ya kan? Itu yang disiapkan oleh Tuhan kita. Ada amin? Jangan pernah di masa sulit kita, di masa air mata kita, ya, nggak percaya dengan kekuatan Tuhan. Jangan bilang gini, ya sakit penyakitku udah lama, ini sih nggak bakal sembuh-sembuh. Jangan, itu bukan menabur iman. Itu namanya menabur putus asa. Tapi tabur tetap dengan iman. Karena satu tangan Tuhan nih, satu tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau menjamah, kalau Tuhan mau putar balik, itu kita bisa terkaget-kaget. Karena berkat-berkatnya besar banget. Tuhan mampu kok untuk melakukan apa aja. Orang dia Tuhan, kekuatannya dahsyat, kekuatannya besar. Jadi malam hari ini yang masih ada di tengah-tengah masalah, ya, bilang Tuhan, aku percaya aku punya Tuhan yang tangannya perkasa, yang mampu, ya, ketika tanganmu turun ke atas masalahku, diputar balik, bisa kok langsung terjadi, gitu ya. Jadi percaya aja sama Tuhan, tetap bersandar aja sama Tuhan. Ada amin, ya. Sehingga kita akan bersorak-sorai, ya kan? Pulang bawa berkas-berkasnya, kita akan ngeliat, aduh Tuhan, aku kok dikejar berkat banget ya, kok bahagia banget ya Tuhan, kok luar biasa banget ya Tuhan. Nah, untuk sampai kepada tempat yang bernama sorak-sorai, jalan terus. Hari ini jangan putus asa, hari ini jangan berhenti, hari ini jangan menyerah, hari ini jangan bilang begini, Tuhan, aku pokoknya udah gak mau ketemu lagi sama iparku, itu orang menyebalkan, itu orang rese. Jangan, terus berjalan, tabur doa kita, doain orang-orang yang jahat sama kita, doain ipar kita, doain mungkin siapa deh gitu yang menyebalkan dalam hidup kita. Tabur terus ya, tetap jalan terus, karena kan di sini dikatakan ya, berjalan maju, kita maju terus. Ayo yang lagi punya masalah ya, maju terus, menangis di dalam doa kita, jangan pernah putus berdoa. Tingkatkan bahkan doa kita ya, kalau perlu ya kan, ajak teman kita atau ajak orang kita percayain untuk doa. Hari Senin malam kayak begini, doa lagi terus, karena kan disuruh menabur sambil berjalan maju, terus berbuat baik, terus menabur senyuman kita ya kan, terus beriman ya, percaya terus. Nah, sambil nangis tapi bilang firman Tuhan. Sambil nangis bilang ya, Tuhanku jauh lebih berkuasa dari setiap tantangan dalam kehidupanku. Sambil berjalan maju, menangis karena masalah, kita bilang gini, Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terus nangis lagi ya kan, aduh masalah lagi ya kan. Berjalan maju lagi dalam doa kita, terus sambil berkata-kata iman. Dan kita bilang, Tuhan, whoever believes in Christ, siapapun yang percaya kepada Kristus, tidak pernah akan dipermalukan di dalam kehidupannya. Terus jalan lagi ya, nabur lagi, berjalan maju dan berkata, langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan ya, sehingga waktu dia jatuh tidak akan tergeletak. Aku percaya Tuhan, selama aku hidup benar di hadapan Tuhan, aku gak takut jatuh tergeletak, karena Tuhan menopang tanganku. Doa lagi, pokoknya terus berjalan maju, jangan pernah berhenti teman-teman perempuanku. Apapun masalahmu pada malam hari ini, apapun kesulitan dalam kehidupanmu, berapa banyak kita udah mencucurkan air mata, berapa banyak kita mungkin udah merasakan kesedihan, terus tabur doa, tabur iman, terus aja tabur, jangan pernah berhenti menabur. Maka satu saat saya yakin 2022 akan menjadi tahun kemenangan, akan menjadi tahun sorak-sorai buat kehidupan kita, akan menjadi tahun yang Tuhan putar balikan, karena tangannya yang perkasa sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu.
kita percaya tahun 2022 Tuhan akan kasih berkas-berkas di mana kita akan dikejar oleh berkat Tuhan. Kita akan diberikan kesembuhan, kita akan diberikan pemulihan, kita akan diberikan restorasi oleh Tuhan. Kita akan diberikan perkara-perkara baru di dalam kehidupan kita. Kita akan diberikan ya oleh Tuhan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga dalam kehidupan kita terjadi di tahun 2022. Ada amin? Jadi terus menabur ya di tahun ini, tabur terus kebaikan, iman, doa, ya kan? Jangan anggap apa-apa, tangisan kita nggak pernah akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kita percaya banget, saya percaya banget teman-teman perempuanku, tahun 2022 akan menjadi tahun kesaksian buat kehidupan kita. Kita akan bersaksi luar biasa, karena kita akan berkata, Tuhanku menolong aku tepat pada waktunya. Kita akan bersaksi penyakit kita disembuhkan. Kita akan bersaksi keuangan kita mengalami terobosan. Kita akan bersaksi bahwa kehidupan kita ya mengalami pemulihan. Keluarga kita mengalami pemulihan. Anak-anak kita mengalami pemulihan. Hubungan kita mungkin dengan mertua mengalami pemulihan, dengan ipar mengalami pemulihan. Kita akan bersaksi ya. Kita akan bersaksi bahwa Tuhan yang beserta kita, yang membuat kita mampu bertahan di dalam badai kehidupan. Dan kita akan bersaksi bahwa dari sebuah tes dalam hidup, ujian menjadi kesaksian indah yang akan memberkati banyak orang. Yang percaya katakan amin. Siapa di sini yang percaya tahun 2022 akan menjadi tahun sorak-sorak buat kehidupan kita, akan menjadi tahun di mana kita akan membawa berkas-berkas ya Tuhan, ya. Katakan 2022 ya adalah tahun sorak-sorai. Amin. Amin. Yes. 2022 tahun aku bersorak-sorai. 2022 tahun aku untuk membawa berkas-berkas melimpah. Yang berkata demikian katakan amin yang percaya. Yes ya. Nanti tahun 2022 kita kan tetap ya akan bikin Senin malam seperti begini ya. Saya rindu loh mendengar kesaksian-kesaksian. Saya percaya ya tahun ini kita sepanjang tahun ini kita udah bikin kelas ini kan. Kita udah belajar ya. Itu kan menabur ya. Kita belajar dalam kehidupan kesulitan kita. Kita tetap belajar firman. Kita tetap berdoa setiap Senin malam. Kita lagi nabur doa kita ya. Setiap Senin malam teman-teman perempuanku pada dukung doa segala macam. Gak akan sia-sia. Tahun 2022 adalah tahun sorak-sorai. Amin. Yeay. Tuh semuanya bilang gitu kan. Udah kelewat tadi bro. Yes, tahun 2022 adalah tahun sorak-sorai ya. Tri bilang gitu, amin ya kan. Marcia, amin. Hertika, amin. Ya, Brigit, amin. Hira, amin. Sarah, yes. Tuh, tahun 2022, tahun pemulihan bagiku dan aku akan bersaksi bagi Tuhan. Sarah, saya percaya saya akan dengar kesaksian kamu di tahun 2022 terjadi dalam hidupmu. Amin. Brigita, yes, tahun 2022, tahun kemenanganku. Pasti ya. Kita percaya tahun 2022 akan menjadi tahunnya kita ya. Akan menjadi tahun yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Tetap beriman ya. Karena Tuhan kita kan dahsyat. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil gitu ya. Tahun yang istimewa. Karena 2 tahun ini kita udah dididik sama Tuhan. Di dalam masa pandemi ini. Kita udah jadi murid homeschoolingnya Tuhan. Ya mungkin gak banyak pergi ke gereja. Enggak karena gereja sempat tutup lama banget gitu ya, baru-baru ini aja gereja-gereja pada buka. Kita homeschooling di rumah, kita online gitu istilahnya, dididik sama Tuhan, kita lewat acara perempuan kaya hati seperti begini, kita udah dididik lama sama Tuhan ya, dan kita percaya 2022 tahun kemenangan. Karena selama 2 tahun ini hati kita udah dirubah oleh Tuhan, udah tambah kaya. Amin. Oke. Yes.
Betul Angel, tahun 2022 tahun sorak-sorai dan berkemenangan ya. Hertika juga bilang, aku akan bersaksi kalau Tuhan sudah pulihkan mata suamiku. Amin ya. Nabur aja terus. Air matamu gak sia-sia ya Hertika ya. Mengalami masa sulit ya, percaya. Percaya. Dan saya akan dengar kesaksiannya. Amin. Oke, Irawati juga ya. Tahun 2020 saya akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Pokoknya nanti tahun 2022 yang punya kesaksian bagiin ya kesaksiannya ya. Oh iya, by the way, kita akan ketemu lagi loh hari Rabu ya, untuk perempuan kaya hati punya Christmas. Jadi cuma tinggal 2 hari lagi. Ini kan sekarang Senin, Selasa besok nggak online nggak apa-apa ya, tapi hari Rabu online lagi ya, tapi harus lewat Zoom ya. Infonya ada di mana? Infonya ada di IG-nya Perempuan Kaya Hati. Buat yang belum daftar, ayo cepetan daftar yuk untuk acara Christmas kita, Christmas Perempuan Kaya Hati ya. Dan saya di sana nanti akan bagikan bagaimana sebenarnya kita itu terpilih. We are chosen. Anda semuanya chosen. Kalau jadi terpilih kan, bayangin ya kalau jadi Miss Universe tiba-tiba nama kita dipanggil pemenangnya adalah gitu kan, dikasih tiara gitu, senangnya luar biasa. Nah kita juga kayak gitu, kita ini terpilih sama Tuhan. Jadi itu yang ingin saya bagikan di hari Natal nanti, 2 malam lagi. Daftar ya, yang belum daftar cepetan daftar malam hari ini ya, supaya kita bisa ketemu lewat Zoom. Kalau lewat Zoom saya bisa memandangi wajah-wajahnya. Kalau di sini kan saya nggak bisa lihat, saya cuma bisa memandangi wajah saya dengan pohon Natal yang barusan diisengin, dipakein topi pohon Natalnya. Oke, Fanny. Oke, thank you Pastor Livi, benar-benar menegur aku banget saat aku hanya dia menangis. Oke, karena kehilangan diingatanku. Yes, nggak apa-apa ya. Kemarin-kemarin mungkin sempat diem di tempat, tapi ayo Fanny terus berjalan maju. Terus berjalan maju. Tabur imanmu, tabur doamu, tabur kebaikanmu, tabur hal-hal positif dalam kehidupanmu. 2022 kamu akan lihat tuaian besar akan terjadi dalam hidupmu dan kau akan bersorak-sorai. Amin ya. Yes, Sister Capung, udah daftar belum? Asik Natalan. Ditunggu loh. Pas daftarnya di mana? Daftarnya di ada nomor nomor teleponnya. Nomor telepon untuk pendaftaran adanya di IG. Oh, telepon saya dipakai, saya lagi nyariin HP. Ini dia HP-nya. Ada di IG-nya Perempuan Kaya Hati. Nanti dibuka ya, IG Perempuan Kaya Hati. Di sana keterangan untuk mendaftarnya udah lengkap banget. Ada nomor WA-nya. Aku nggak hafal nomornya soalnya. Ada nomor WA-nya. Tinggal daftarkan diri malam hari ini juga. Daftar. Kita akan ketemu. Kita akan seru-seruan. Kita akan belajar firman Tuhan. Pesan Natal istimewa daripada Tuhan. Kita akan menikmati suasana Natal. Pokoknya kita akan kenalan. Karena tujuan daripada komunitas Perempuan Kaya Hati kan seperti begini. Supaya kita saling support satu dengan yang lainnya, gitu ya. Oke, jadi yang belum daftar, ayo sekali lagi ikutan daftar ya. Oke, Marcia, puji Tuhan ya. Oh, di save di IG buat nonton lagi renungan singkat. Oke, nanti di save ya. Biar masuk ke IG-nya Perempuan Kaya Hati deh, ntar dimasukin ke sana, gitu ya. Supaya bisa diulang lagi pesennya ya. Buat yang terlambat datang ya. Pelajaran firmannya udah selesai, tapi kita mau masuk di dalam doa ya. Jadi kita mau berdoa terlebih dahulu yuk untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, malam hari ini terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami dapatkan barusan Tuhan. Simple, singkat, sederhana, tetapi kami yakin firman Tuhan sekalipun sederhana, powernya, kuasanya besar sekali. Kami belajar malam hari ini tentang menabur, tentang air mata, dan tentang menuai. Kami udah ngerti Tuhan. Sehingga
Sekalipun saat ini adalah musim air mata, yang harus kami lakukan adalah terus berjalan, jangan berhenti, jangan hopeless, tetapi maju terus ya Tuhan. Anak-anakmu malam hari ini mungkin ada yang hopeless, ada yang lagi berhenti karena kesedihan yang begitu mendalam, karena mungkin masalah yang begitu berat, sudah berhenti menabur. Mungkin ada yang kecewa sama Tuhan karena ada sakit penyakit yang Tuhan berikan, sehingga kami enggak move on. Malam hari ini biar anak-anakmu bisa move on kembali, terus berjalan maju sambil menabur iman, menabur doa, menabur kebaikan, menabur perkataan-perkataan positif dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, tahun depan 2022 kami yakin tangan Tuhan yang perkasa bekerja memutarbalikkan keadaan kami, sehingga kami akan bersorak-sorai, menuai dengan sorak-sorai. Anak-anakmu menuai dengan sorak-sorai. Hamba berdoa ya Tuhan, tahun depan hamba akan mendengar banyak kesaksian luar biasa yang memuliakan nama Tuhan dari kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke.